Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widyaningrum, NIM A420210047 dari kelas A besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan 4 sanitasi dan pengolahan sampah. Pengertian sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Dengan kata lain, pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Definisi sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Pengertian sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Ruang lingkup sanitasi meliputi beberapa hal, diantaranya menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik, melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular, mencegah terjadinya kecelakaan, menjamin keselamatan kerja. Tujuan sanitasi antara lain memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. Efisiensi produksi dapat dimaksimalkan serta menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh hazard yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Sekarang saya akan menjelaskan dari wawancara saya kemarin. Kondisi responden 1. Kondisi sanitasi: selalu mencuci tangan, menggunakan masker, selalu menggunakan alas kaki, memotong kuku seminggu sekali, berkontak tanah dan tidak menggigit kuku. Sanitasi air bersih: mempunyai toilet pribadi, jarak jamban kurang dari 10 meter, menggunakan pump. Risiko pencemaran rendah dengan 4 jawaban ya. Sarana perpipaan air berasal dari pribadi, tidak ada gangguan sistem menggunakan keran, tidak ada potensi pencemaran. Risiko pencemaran rendah dengan jawaban 3 ya. Observasi jamban: menggunakan leher angsa dengan septic tank, lantai tidak menimbulkan bau, lubang tertutup dalam jamban, tidak ada kecoa, lantai tidak tergenang luas, air mudah digelontorkan, tersedia sabun, lantai tidak licin, tidak ada jentik-jentik. Risiko pencemaran rendah dengan 3 jawaban ya. Pembuangan air limbah tidak dialirkan ke pekarangan luas jamban lebih dari 1x1 meter. Air buangan tidak mencemari. Air buangan tidak menimbulkan genangan, saluran tertutup, tidak menimbulkan bau, lubang resapan tidak lebih tinggi dari sumber air. Risiko pencemaran rendah dengan 0 jawaban ya. Observasi pengelolaan sampah: menggunakan tempat sampah kedap air, tempat sampah tertutup, tempat sampah tidak mengotori tangan, tempat sampah diletakkan di luar rumah, cukup untuk menampung sampah. TPS agak dekat dari rumah,
TPS dekat dengan sumber air. Risiko pencemaran dengan 5 jawaban ya. Kondisi responden yang kedua, kondisi sanitasi. Selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Selalu menggunakan alas kaki. Memotong kuku seminggu sekali, berkontak dengan tanah dan tidak menggigit kuku. Sanitasi air bersih. Mempunyai toilet pribadi, jarak jamban kurang dari 10 meter. Menggunakan sumur pribadi. Karena sumur timba tidak ada genangan air, tidak ada pembuangan di sekitar sumur. Resiko pencemaran tinggi dengan 7 jawaban ya. Sarana perpipaan. Air berasal dari pribadi, tidak ada gangguan sistem. Menggunakan keran, tidak ada potensi pencemaran. Risiko pencemaran rendah dengan 3 jawaban ya. Observasi jamban. Menggunakan leher angsa dengan septic tank dan resapan. Lantai tidak menimbulkan bau, lubang tertutup, dalam jamban tidak ada kecoak, lantai tidak tergenang luas, air mudah digelontorkan, tersedia sabun, lantai tidak licin, tidak ada jentik-jentik. Risiko pencemaran rendah dengan 3 jawaban ya. Pembuangan air limbah tidak dialirkan ke pekarangan. Air buangan tidak mencemari, air buangan tidak menimbulkan genangan, saluran tertutup, tidak menimbulkan bau, lubang serapan tidak lebih tinggi dari sumber air. Risiko pencemaran rendah dengan 0 jawaban ya. Observasi pengelolaan sampah. Menggunakan tempat sampah kedap air, tempat sampah tertutup, tempat sampah tidak mengotori tangan, tempat sampah diletakkan di luar rumah. Cukup untuk menampung sampah. TPS dekat dari rumah, TPS dekat dengan sumber air. Risiko pencemaran rendah dengan 5 jawaban ya. Kondisi responden yang ketiga, kondisi sanitasi. Selalu mencuci tangan dan menggunakan masker, selalu menggunakan alas kaki, memotong kuku seminggu sekali, berkontak dengan tanah dan tidak menggigit kuku. Sanitasi air bersih. Mempunyai toilet pribadi, jarak jamban kurang dari 10 meter, menggunakan sumur pribadi. Karena sumur timba tidak ada genangan air, tidak ada pembuangan di sekitar sumur. Risiko pencemaran tinggi dengan 7 jawaban ya. Sarana perpipaan. Air berasal dari pribadi, tidak ada gangguan sistem, menggunakan keran, tidak ada potensi pencemaran. Risiko pencemaran rendah dengan 3 jawaban ya. Observasi jamban. Menggunakan jamban cemplung dengan tutup lantai, tidak menimbulkan bau, lubang terbuka, dalam jamban tidak ada kecoak, lantai tidak tergenang luas, air mudah digelontorkan, tersedia sabun, lantai tidak licin, tidak ada jentik-jentik. Risiko pencemaran rendah dengan 3 jawaban ya. Pembuangan air limbah tidak dialirkan ke pekarangan. Air buangan tidak mencemari, air buangan tidak menimbulkan genangan, saluran tertutup, tidak menimbulkan bau, lubang resapan tidak lebih tinggi dari sumber air. Risiko pencemaran rendah dengan 0 jawaban ya. Observasi pengelolaan sampah. Menggunakan tempat sampah kedap air, tempat sampah tertutup, tempat sampah tidak mengotori tangan, tempat sampah diletakkan di luar rumah. Cukup untuk menampung sampah. TPS agak sedikit jauh dari rumah, TPS agak dekat dari rumah, TPS dekat dengan sumber air. Risiko pencemaran rendah dengan 3 jawaban ya. Solusi untuk menjaga sanitasi dan pengolahan sampah tetap bersih. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas. 2. Selalu memakai masker jika pergi keluar. 3. Selalu menggunakan alas kaki tiap pergi keluar. 4. Selalu memotong kuku minimal seminggu sekali agar tetap senantiasa bersih. 5. Menjaga sumber air. 6. Menjaga kebersihan toilet pribadi. 7. Lebih bisa meningkatkan kesehatan di rumah dan lingkungan sekitar.
Kesimpulan, kebiasaan mencuci tangan dan selalu memakai masker saat keluar. Kebersihan kuku sudah dirawat dengan baik. Penggunaan alas kaki jika keluar rumah. Sanitasi air bersih, pencemaran sampah rendah, pembuangan air limbah diserapkan ke tanah, tidak bau dan tidak mencemari. Masyarakat sudah menerapkan sanitasi lingkungan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.